Kembali gua alah bukan halo cuy, kembali gua Putra. Hari ini kita bakal reaction tragedi di Indonesia. Tragedi pertama, soalnya tragedi pertama tuh udah dilewatin guys, soalnya ini anak-anak gocok gimana enternya tadi pada ketakutan ya. Udah pokoknya kita langsung ngajak tragedi kedua. Situasi sehingga sekitar 100.000 warga Madura terpaksa harus mengungsi. Tragedi Simpang KKA Aceh. Pada 3 Mei 1999, tragedi berdarah terjadi di Simpang KKA, yakni dekat pabrik kertas Kraft Aceh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Peristiwa ini dipicu oleh penganiayaan terhadap 20 warga sipil tak bersalah oleh aparat militer. Jadi ini tuh ini tuh yang salah siapa nih? Parah nih, aparat militer pas zaman dulu parah nih. Beberapa hari sebelumnya, pada masa ini aparat memang bertindak sangat menekan terhadap rakyat Aceh sebagai hasil buntut panjang konflik Aceh antara militer dengan gerakan Aceh Merdeka. Bersalah atau tidak, banyak warga Aceh telah menjadi korban. Karena hal inilah ratusan warga sipil menggelar aksi damai memprotes penganiayaan tersebut. Masa berkumpul di simpang jalan pabrik kertas Kraft Aceh sambil mengirim. Jadi yang salah itu militannya. Ya sebenarnya itu yang gak salah itu bukan itunya gitu, bukan bukan warganya nggak salah apa-apa, langsung dianiaya langsung ditembak-tembak atau dianiaya. Delegasi untuk berdialog dengan TNI. Namun sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, 2 truk militer datang dari belakang tanpa peringatan dan secara tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Akibatnya 52 orang tewas seketika dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Bahkan beberapa korban adalah anak-anak dan perempuan. Tubuh mereka tertumpuk di jalan dengan luka tembak di dada dan kepala. Setelah tragedi ini usai, beberapa kantong mayat yang diberi pemberat batu ditemukan di dasar sungai. Beberapa orang berspekulasi bahwa pelakunya adalah para aparat militer. Betul. Tragedi Kanjuruhan disebut-sebut sebagai tragedi paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Tragedi ini terjadi. Turut berduka aku. Turut berduka. Di Stadion Kanjuruhan di Malang pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, bukannya itu saudaranya ini pecah ketika ribuan supporter Arema menyerbu lapangan akibat kekalahan tim kesayangan mereka. Aparat keamanan pun merespon dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton, yang mana hal ini melanggar regulasi FIFA. Alhasil kepanikan pun terjadi dan ribuan penonton berebut keluar melalui pintu-pintu stadion, yang sebagian besar dalam kondisi terkunci atau terlalu sempit. Akibatnya ratusan orang terinjak-injak, terjebak dan kehabisan napas. Beberapa sebelum itu like, subscribe dan juga share cuy. Bagikan ke keluarga kalian ya guys ya. Langsung kita gas. Ditemukan dengan luka lebam di wajah dan tubuh serta pakaian yang robek akibat berdesakan. Suasana stadion berubah seperti medan perang dengan mayat dan korban luka berserakan di lantai lorong dan tangga. Total korban jiwa mencapai 135 orang, diantaranya termasuk anak-anak, sedangkan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Tragedi ini memicu kemarahan nasional dan internasional yang menuntut reformasi keamanan olahraga. Tragedi Bintaro 1. Kecelakaan kereta Bintaro 1 terjadi pada 19 Oktober 1987. Kecelakaan ini tercatat sebagai kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Insiden ini melibatkan 2 kereta api, yakni kereta api 225 dari Rangkas Bitung dan kereta api 220 Patas dari Tanah Abang, yang bertabrakan di jalur yang sama di daerah Pondok Petung, Bintaro, Jakarta Selatan. Penyebab utama kecelakaan adalah kesalahan komunikasi antara petugas BPKA. Ini sangat-sangat harus dipenjarakan seumur hidup. Yang ini nih, kesalahan komunikasi. Penjara seumur hidup, gak mau tahu aku. Yakni pengatur perjalanan kereta api di stasiun Sudimara dan Kebayoran. Kedua kereta melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain, hingga tabrakan terjadi tak terelakkan. Akibat tabrakan ini, 156 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka. Tubuh korban berserakan di rel dan juga di antara serpian gerbong yang hancur. Bahkan beberapa penumpang terjepit hingga tubuhnya terbelah. Meskipun proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan. Ini gue mau sedih, nangis atau ketakutan juga, tapi ada Bang Gojek lagi jadi cosplay jadi Eskiko.
Kan alat berat, proses ini memakan waktu berjam-jam, dan selama berjam-jam itu pula, jeritan dan tangisan terdengar tanpa henti dari balik tumpukan gerbong dan puing-puing besi. Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998, Universitas Trisakti Jakarta menjadi saksi dari tragedi yang memicu keruntuhan rezim Orde Baru. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk mundur akibat krisis ekonomi yang parah dan praktik korupsi. Saat mereka mencoba bergerak ke gedung DPR MPR, aparat keamanan menghadang dan mendorong mundur mahasiswa hingga ke dalam kampus. Tanpa peringatan yang jelas, tembakan senjata api pun dilepaskan. Alhasil, 4 mahasiswa gugur ditembak, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Sedangkan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dengan darah memenuhi koridor dan suara isak tangis mahasiswa menggema, suasana kampus berubah menjadi kepanikan. Bahkan beberapa mahasiswa bersembunyi di balik pot dan semak-semak kampus sambil menangis. Keempat korban kemudian dikenang sebagai simbol perlawanan sipil dan gerakan reformasi. Tragedi ini memicu gelombang demonstrasi yang meluas ke seluruh Indonesia. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, Soeharto resmi mengundurkan diri. Meski demikian, hingga kini tidak ada kejelasan hukum terhadap pelaku penembakan. Tragedi Rawagede. Pada 9 Desember 1947, Desa Rawagede yang sekarang menjadi Balongsari, Karawang, Jawa Barat, menjadi lokasi pembantaian mengerikan oleh tentara Belanda dalam operasi militer pasca proklamasi. Pada hari itu, serdadu Belanda datang ke Rawagede mencari seorang pejuang kemerdekaan bernama Lukas Gustaryo yang dituduh sebagai komandan gerilyawan. Hah? Jadi Lukas itu hero ya? Bukan itu. Ini ya tragedi ya. Lukas tuh korban tragedi ya, bertahu aku. Tuh Lukas itu tuh hero Mobile Legends, coy. Terberduka yang jadi tragedi. Karena penduduk desa tidak memberi informasi, di bawah komando Letnan Jenderal Spoor, tentara Belanda melakukan pembantaian massal. Hasilnya, dalam hitungan jam, 431 pria dewasa ditembak mati secara sistematis di depan keluarga mereka. Tubuh mereka dibiarkan tergeletak di tanah, dihiasi isakan dan tangisan perempuan serta anak-anak korban. Tidak ada pengadilan, tidak ada perlawanan, hanya ada eksekusi yang brutal. Meskipun tragedi ini sempat ditutup-tutupi oleh Belanda, namun akhirnya pada tahun 2011, pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada Belanda setan. Para korban. Tragedi hati, pada 21 Februari 2005, tempat pembuangan akhir atau TPA Lui Gajah di Cimahi, Jawa Barat, menjadi lokasi bencana ekologis yang disebut-sebut sebagai tsunami sampah. Hujan deras selama beberapa hari sebelumnya, 1 Februari 2005, ditutup-tutupi oleh Belanda, namun akhirnya pada tahun 2011, pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada para korban. Tragedi Lui Gajah. Pada 21 Februari 2005, tempat pembuangan akhir atau TPA Lui Gajah di Cimahi, Jawa Barat, menjadi lokasi bencana. Makanya, kalau buang sampah itu di tempat sampah ya, di tempat-tempat sampah ya, bukan di rumah ataupun di luar, cuy. Ekologis yang disebut-sebut sebagai tsunami sampah. Siapa Hujan deras selama beberapa hari sebelumnya membuat tumpukan sampah setinggi puluhan meter menjadi tidak stabil. Biasa Sekitar lagi pukul 2 dini berantem. hari, gunungan sampah setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter longsor dengan kekuatan seperti gelombang tsunami. Longsor ini menghantam 2 kampung sekaligus, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Gunung Aki. Sebanyak 157 orang tewas, yang sebagian besar dalam keadaan tidur. Tubuh mayat ditemukan dalam kondisi membusuk setelah berhari-hari tertutup tumpukan plastik dan limbah rumah tangga. Bau menyengat pun menyelimuti lokasi selama berhari-hari. Selain adanya longsor, gas metana yang terperangkap di dalam tumpukan sampah ikut meledak. Hal ini turut serta memperparah kehancuran. Tragedi Terowongan Paledang. Sebuah tragedi. Oh, tragedi ini. Iya, aku mengerti. Tragedi Paledang. Paledang yang ini bukan sih, yang pakai apa ya? Pakai kereta. Kereta itu kayak di India deh, di atas, bawah, pinggir, bawah. Meninggal lah tuh. Itu di atas, kanan, kiri, depan, bukan depan, ntar jadi es kiko ntar. Yaudah lanjut lagi. Kelam terjadi di terowongan kereta api Paledang, Bogor pada 28 Oktober 1968. Sebuah kereta api penumpang yang membawa ratusan jemaah haji. Maaf, tadi sedang ribut bareng kakak nih. Menuju Jawa Tengah,
mengalami remblong saat menuruni jalur curam menuju Bogor. Dalam kecepatan tinggi dan kondisi malam hari, kereta gagal dikendalikan dan akhirnya terguling saat memasuki terowongan Paledang. Karena ruang terowongan yang sempit, banyak penumpang terjepit dan sulit dievakuasi. Dari tragedi ini, sebanyak 46 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Tubuh korban bertumpuk di lorong sempit dan suara rintihan terdengar dari balik tumpukan gerbong yang ringsek. Evakuasi memakan waktu berjam-jam karena akses terbatas dan minimnya peralatan. Akhirnya banyak korban yang baru bisa ditemukan setelah fajar menyingsing, yang tentunya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tragedi ini memperkuat tuntutan atas modernisasi sistem kereta api Indonesia yang saat itu masih menggunakan banyak fasilitas warisan kolonial. Hingga kini, terowongan Paledang dikenal sebagai tempat angker dan menjadi bagian dari sejarah kelam transportasi Indonesia. Oke, gue salah pencet. Salah pencet udah ya. Telah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suka sama video gue dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga itu, dan jangan lupa komen. Masalah pencet.